ucapkan selamat untuk Bapak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Terima kasih ya Allah. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Teluk Naga, Tangerang. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang suami yang sedang diuji oleh ujian. Dan beliau hadapi dengan penuh kesabaran, penuh dengan rasa ikhlas. Mempunyai 5 orang anak, 3 anak diantaranya harus meninggal dunia dan 1 anak diantaranya juga sedang mengidap penyakit polio. Beliau sadar itu semua karena beliau terlambat untuk memberikan pertolongan. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Ada apa, Pak? Nama saya Saumin, umur 50 tahun. Pekerjaan saya pasang tenda. Penghasilan saya nggak menentu. Ya paling gede-gedenya 200 seminggu. Saya ingin bertemu dengan Bapak Saumin. Saya apa? Bapak sendiri? Saumin? Keluar. Di dalam rumah ada siapa? Ada istri sama anak. Istri dan anaknya tolong dipanggilkan, Pak. Ada apa, Pak ya? Bapak sama Ibu ngerasa punya salah atau tidak? Perasaan saya kagak, Pak. Nggak punya? Nggak punya. Hutang punya? Kagak punya. Punya hutang? Berapa? 350. Sisa 350.000. Mau kapan dibayarnya, Pak? Ya, belum ada duit, Pak. Yakin? Sama sekali tidak ada uang? Rumah punya siapa, Pak? Ya, rumah juga numpang. Numpang punya siapa? Ya, mertua. Mertuanya ada di rumah? Mertua udah meninggal semuanya. Dua-duanya udah meninggal. Bapak sama Ibu ini pekerjaannya apa? Dimulai dari Bapak dulu. Bapak apa pekerjaannya? Saya tenda, Pak. Tenda? Maksudnya rakit tenda? Ya, pasang tenda orang pesta, Pak. Itu kan tidak setiap hari orang punya acara ya, Pak? Iya. Jadi kalau misalnya pas lagi sedang tidak ada event atau tidak ada acara untuk memanggil Bapak, Ya, itu bagaimana, Pak? ya saya sih nganggur kalau nggak ada pasangan tuh nganggur. Nganggur dan hanya berdiam diri saja di rumah. Berdiam diri.
ya kadang-kadang kayak bisa keluar juga nyari nafkah untuk anak istri. Ibu apa pekerjaannya? Saya nggak dengar apa Pak Bu? Saya emang nggak kerja. Nggak kerja, hanya di rumah saja. Jadi tulang punggung keluarga suami. Anak ada berapa semua? Semua ada 5 Pak. Ini anak yang keberapa? Yang keempat Anak yang 1, 2, 3 mana? meninggal Pak. Anak yang kelima? Apa nggak bisa jalan Pak, lemes. Kenapa nggak bisa jalan? Kurang gizi, polio. Polio. Iya, Ini benar polio. Polio Pak. Kalau kata bilang sih polio, kurang gizi. Tapi sewaktu dia masih kecil, Bapak ada suntik imunisasi nggak? Kagak Pak. Enggak, ya itu faktornya Pak, polionya. Harusnya anak itu harus diberikan suntik imunisasi. Iya, Kenapa Bapak tidak membawa anaknya untuk suntik imunisasi? karena saya bingung Pak. Bingungnya kenapa? Bingung karena nggak punya uang. Bapak sadar tidak bahwa pekerjaan Bapak itu tidak bisa menopang kebutuhan keluarga. Saya sadar Pak. Sadar. Alasan Bapak kenapa aku masih bertahan dengan pekerjaan itu? Tapi saya mau kerja apa lagi Pak? Nggak ada lagi kerja. Ya, selain itu Pak. Saya mau ketemu sama anaknya yang paling kecil, boleh? Pak, Bu. Ya. Boleh silakan Pak. Ini Pak anaknya. Bapak sini. Boleh saya gendong Pak? Ya, boleh. Boleh? Ya. Ini anak umur berapa Pak? 6 tahun Pak. 6 tahun, sekurus ini Pak. Iya. Ini kalau digendong dia Ya, begitu aja Pak. nggak sadar bahwa sadar. dia sedang digendong seperti ini. Ini badannya kurus sekali Pak, ya ampun. Tangannya kecil sekali, kakinya kecil sekali. Bapak sayang tidak sama anak ini? Sayang. Sayang sekali. Ya, saya sayang. Eh. Anak Bapak siapa namanya? Lila Pak. Hah? Lila. Lila. Lila boleh tidak saya rawat? Kalau boleh, saya akan bikinkan surat. Lalu anak ini saya bawa, lalu saya rawat Pak. Nanti ketika anak ini sudah dewasa, sudah remaja, pokoknya mau kapanpun Bapak sama Ibu ingin berkunjung ke rumah saya tidak apa-apa. Bisa? Tidak boleh. Kasihan sekali Pak anak ini. Bapak pasti hatinya sangat-sangat terpukul melihat anaknya yang udah usia 6 tahun tapi seperti anak umur 3 tahun ya Pak. Iya Pak. Tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, sedangkan anak-anak yang umur 6 tahun udah pada bisa main sepeda semua Pak. Itu Pak, merasa sedihnya saya di situ. Kadang-kadang sampai nangis, mengeluarkan air mata nggak terasa gitu. Nah, ini kan Bapak diberikan ujian, diberikan keturunan yang tidak sempurna. Pekerjaan Bapak juga sangat minim sekali. Iya Pak. Ditinggal oleh anaknya, meninggal dunia. Anak Bapak tiga-tiganya harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Ini sebenarnya ujian atau memang sebuah hukuman yang dulu mungkin Bapak pernah berlaku sesuatu yang tidak baik? Mungkin ujian Pak. Ujian. Ujian bagi saya. Harapan Bapak apa? Harapan saya sih ingin dia sembuh. Harapan Ibu? Ya sama. Sama. Iya. Dia sembuh. Sehat. Harapan untuk ekonominya mau yang seperti apa Pak? Ya standar aja lah Pak. Istilahnya buat anak istri supaya kecukupan. Hah? Istilahnya nggak ada kekurangan atau utang pinjam juga saya nggak. Kalau bisa jangan sampai punya utang pinjam sama tetangga Pak. Bapak mau nggak berdagang? Ya itu cita-cita saya sih pengen dagang Pak. Mau dagang apa? Dagang gorengan. Gorengannya di mana? Mau buka dagangannya? Kayaknya rencana di depan Pak.
di mana? Di sini? Ya ada depan naik. Depan sini. Di jalan. Anak yang pertama, kedua, dan ketiga mereka bisa meninggal dunia karena faktor apa, Pak? Yang pertama keguguran, Pak. Oh, keguguran. Iya. Ya. Yang kedua penyakit panas. Ya. Yang ketiga radang tenggorokan. Penyakit panas jenis apa itu, Pak, bisa mengakibatkan orang meninggal? Ya pertama sih awalnya peseleo, Pak. Ya. Peseleo mungkin pas diurut nggak keraba kalau kata ini. Kalau anak yang ketiga sakit radang tenggorokan, kok bisa harus meninggal dunia, Pak? Itu sih gua kurang tahu juga tuh, Pak. Tapi saya udah bawa ke Tangerang, rumah sakit Tangerang. Ya. Kagak bergerak juga. Bagaimana Bapak ngatur ekonomi untuk bawa anak ini berobat, coba? Saya mau tahu. Ya kita hanya berdoa aja, Pak. Ya sudah, Bapak sama Ibu tinggal tanda tangan saja ya. Ajudan! Siap! Gak apa-apa ya, Pak? Jangan. Saya nggak bisa ngasih anak. Kalau memang Bapak merasa yakin bisa merawat anak-anaknya, tunjukkan ke saya. Saya yakin, Pak. Yakin bisa, Yakin bisa. tunjukkan ke istrinya, ke anak-anaknya. Jangan seperti itu terus, Pak. Ya, saya yakin bisa. Saya ucapkan selamat untuk Bapak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Ibu tadi bicara apa? Bapak kasih uang ini untuk apa? Ngasih uang ini untuk apa? Pertanyaannya seperti itu ya, Bu. Uang ini adalah rezeki keluarga. Nggak ada maksud apa-apa. Saya hanya sekedar membantu saja supaya Bapak ini atau suami Ibu keadaannya bisa berubah, Bu. Ya. Itu yang saya harapkan, Pak. Saya jangan diambil. Enggak, saya tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan dari izin yang punya. Kalau memang Ibu berkenan, tidak apa-apa, saya bawa. Saya nggak berkenan, Pak. Tapi karena Ibu berkenan nggak? Nggak. Suami tidak berkenan, ya saya juga tidak punya hak untuk bawa anaknya. Tapi setidaknya ini adalah sebuah rezeki, Bu. Supaya bapaknya ini mempunyai usaha. Bapaknya berkata sama saya, mau dagang gorengan. Kita doakan saja supaya usahanya lancar, bisa membawa anaknya berobat, Amin. bisa memberikan pendidikan kepada anak yang keempat, nih harapan satu-satunya. Ya, amin, Pak. Ya, Pak? Iya, ya. Jadi ini adalah sebuah rezeki, Bapak harus syukuri. Saya ucapkan selamat, Bapak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan dalam jangka waktu hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil, Pak. Ya. Pergi ke pasar, belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Nanti Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Temi, dan satu anggota Brimob, Bapak Ari. Siap. Sudah pasti Bapak akan aman sama di pasar. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak habis gimana, Pak? Kalau nggak habis, uang akan saya ambil kembali. Mau uangnya balik nggak ke saya? Kalau bisa nggak, Pak? Kalau bisa nggak kan? Insya Makanya Allah. dihabiskan. Insya Allah saya bisa, Pak. Habiskan ya. Tapi habiskan bukan untuk beli barang-barang yang tidak penting. Karena percuma saya datang ke sini, Pak. Saya sudah menuruti keinginan Bapak dan Ibu untuk tidak membawa anaknya.
Tapi tolong dihargai rezeki yang diterima hari ini. Terima kasih, Pak. Apakah sudah paham? Saya paham, Pak. Paham ya? Baik. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapak sedang belanja. Bapak harus semangat ya. Ya, ya.